Dushemu. Kita baca dari 2 Yohanes 10:11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Stop. Jika seorang datang kepadamu, kata Rasul Yohanes kepada jemaatnya, kepada anak muridnya. Jadi orang Kristen mulai ya ini. Jadi jangan dianggap ini yang ngomong kita kepada kita zaman ini. Dia harus kita lihat konteksnya. Ini ditulis Rasul Yohanes abad pertama. Yang dihadapi masalah abad pertama waktu itu. Gitu kan? Baca lagi. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran ini. Apa ini maksud ajaran ini? Ya ajarannya Rasul. Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, terus? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nah, kira-kira, semua ajaran sama saja itu cocok tidak dengan kata Rasul itu? Ya coba saudara renungkan sendiri. Saya tidak bisa menghakimi. Biar firman Tuhan memberikan pencerahan dalam hati saudara. Karena ortodoksia datang bukan untuk menghakimi. Hanya menyatakan ini loh, kebenaran ini masih ada. Ajaran Rasul itu masih ada. Dan ini telah dibuktikan, seperti yang saya katakan mungkin dalam status saya. Ketika saya membaca ini, mana kemarin bukunya? Dari Irenaeus itu. Oh, sudah dipakai. Ternyata ajaran ortodoks itu identik dengan ajaran Irenaeus. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus yang adalah muridnya Rasul Yohanes. Tidak ada perubahan ajaran ortodoks itu. Berarti ini yang memang memelihara ajaran Rasulia itu. Dan Rasul Yohanes mengatakan, jikalau orang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, apa katanya? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau gitu Rasul Yohanes ini ekumenis enggak? Ya, enggak sama. Pokoknya Yesus begitu enggak? Ternyata enggak. Sebab yang datang itu juga orang Kristen, hanya ajarannya bukan ajaran Rasulia. Dan menurut Paulus, ajaran yang bukan Rasulia itu apa? Coba kita baca lagi. 2 Korintus pasal 11 ayat 4 tadi. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Nah, Yesus yang lain. Sabar dengan Injil yang lain. Ketika ajarannya tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Coba Yesus yang lain. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Roh yang lain. Akhirnya yang kita terima bukan Roh Kudus itu. Sehingga akhirnya kita merasa mendapat roh ini dan itu. Tidak tahunya itu roh dari mana itu. Terus? Daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain. Injil yang lain. Hati-hati. Jangan sampai Galatia 1 ayat 8 dan 9 itu terkena kepada kita. Kita dengarkan apa kata Rasul. Kita dengarkan apa kata Alkitab. Coba baca lagi di dalam 2 Yohanes itu ayat 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Jangan menerima kamu di rumah. Jangan menerima dia di rumahmu. Ini ngakunya Kristen kan orang ini juga pasti. Terus? Dan janganlah memberi salam kepadanya. Keras loh Rasul ini. Nah, kita mau ajaran Rasul mau kita lunak-lunakkan itu masalahnya karena kita dipengaruhi oleh cara pikiran modern yang tidak peduli dengan kebenaran gitu loh. Tidak peduli dengan teologi. Padahal tidak perlu teologi, yang penting Roh Kudus. Tanpa tahu teologi itulah adalah ajaran tentang Allah. Dan ajaran tentang Allah itu di dalam firman Allah. Kan tanpa kita perdulian itu kita disesat. Seperti yang dikatakan itu jadi angin-angin pengajaran. Sebabnya angin itu gimana? Datang dan pergi kan. Angin pengajaran, ada pengajar satu, pengkhotbah satu datang, ngajarkan gini, itu hilang, nanti ajar pengajar yang lain datang lagi, itu hilang, dan seterusnya begitu. Tren-trenan gitu. Dulu ajarannya adalah ketawa kudus, kok hilang sekarang, di mana itu? Ya kan? Jangan kita pada angin-angin pengajaran, kembalilah kepada batu karang pengajaran. Yaitu pengajaran yang diberikan kepada para rasul. Yang kokoh, yang tidak berubah-ubah menurut apa tadi permainan licik
dari manusia. Baca lagi Efesus 4:14 tadi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin Iya, pengajaran. ini yang buat kita terombang-ambing gitu kan. Akhirnya kita dulu ya udahlah semua punya pendapat sendiri, udahlah pokoknya Yesus lah jadi gitu. Karena bingungnya ini maka kembalilah kepada akarnya. Akarnya adalah ajaran Rasuliah yang tetap dipelihara oleh gereja Rasuliah seperti kata Alkitab. Saudara Biku Ganja melanjutkan, pasti menyatu nantinya dengan Allah atau masuk surga. Menyatunya itu ada syaratnya kan. Seperti kata Pak Nugroho juga, barang siapa yang percaya padanya melalui aku. Nah, inilah. Sekarang bagaimana melalui dia itu? Pertama, harus percaya kepada kebenaran itu. Kebenaran ajaran Rasuliah. Coba kita baca di dalam Titus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Pengetahuan akan kebenaran nampak dalam ibadah kita. Waktu itu kitab suci belum ada. Sehingga kebenaran itu diekspresikan dalam ibadah-ibadah gereja, dalam kesalehan gereja. Dan kesalehan itu yang tetap dipelihara di dalam kehidupan gereja Rasuliah ini dari zaman dulu sampai sekarang, yang isinya adalah ajaran itu. Dan menimba dari ekspresi-ekspresi kebenaran dalam ibadah itulah akhirnya dituliskanlah surat-surat itu. Jadi para rasul tidak ngarang-ngarang ngomong nulis apa, enggak. Mereka menimba dari apa yang kebenaran yang ada di dalam ibadah, yang ada dalam praktek kehidupan gereja. Jadi kebenaran ini penting sekali gitu loh ya. Kebenaran ini penting sekali. Nah, di dalam kebenaran inilah tergantungnya kasih karunia ini, dan ini yang menyelamatkan. Coba pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Dan inilah kebenaran itu nampaknya di dalam ibadah. Jadi bukan dikarang-karang gitu loh. Dengan nota saja, enggak. Kebenaran itu tidak bukan dengan nota saja. Dalam pengalaman perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah, yang ibadah itu sudah ditetapkan oleh para rasul zaman dulu. Bukan yang kita karang-karang juga gitu loh. Nah, jadi menyatu dengan Allah, menyatunya gimana? Seperti pertanyaan dari Pak Adi Nugroho tadi. Percaya, lalu melalui. Iya, percaya itu adalah syaratnya. Nah, percaya itu gimana? Percaya itu meyakini kebenaran yang diajarkan tentang siapa Yesus Kristus. Dan akhirnya menyatu dengan Yesus oleh iman yang nanti dinyatakan dalam baptisan. Jadi bukan percaya itu bukan menyetujui secara intelektual seperangkat proposal doktrinal, bukan itu. Percaya di sini adalah ketaatan. Sumber keselamatan adalah Yesus, kebenaran itu. Kita baca dari Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, Yaitu kesempurnaan apa? Kesempurnaan dalam menebus. Melalui penyalipannya, ia menjadi sebentar saya jelaskan. Melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa. Melalui kematiannya dia mengalahkan iblis. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Akhirnya naik ke surga. Itulah kesempurnaan yang telah dicapai. Baca. ia menjadi pokok keselamatan. Nah, karena karya inilah dia menjadi pokok keselamatan itu. Nah, siapa yang mendapatkan keselamatan tadi? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Semua yang taat. Jadi artinya percaya itu bukan hanya menyetujui secara intelektual terhadap proposal doktrinal, bukan. Sesuatu yang bersifat intelektual, bukan. Ada ketaatan. Nah, pintunya apa? Baptisan. Setelah percaya itu, betul, kita mau taat untuk menyatu dengan Kristus, baptisan syaratnya. Kita baca dalam Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis. Nah, baptisan yang gimana? Baptisan yang sesuai dengan kata kitab suci juga. Karena tidak semua baptisan itu benar gitu loh. Contohnya,
Kisah Rasul pasal yang 19 ayat 1 sampai. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Didapatnya beberapa orang murid, terus Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" jadi orang menerima Roh Kudus ketika dia percaya. Terus Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." kenapa? Terus kan? Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah?" Nah, menerima Roh Kudus itu percaya itu dengan dibaptiskan. Terus? "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Nah, baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen. Karena baptisan Kristen itu, baptisan itu adalah misteri yang menyatukan kita dengan kematian, penyalipan, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 6 sampai 4. Roma 6 ayat 3 dan 4 sampai 4. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya?" Nah, saya bacakan. Jawabannya panjang, saudara-saudara. Sebab saya tidak ingin saudara mendapatkan jawaban yang superficial ya. Hanya saya ingin masuk ke dalam, melihat maknanya yang sebenarnya ya. 6 ayat 3 sampai 4 bunyinya begini. I agnoite, apakah kalian tidak tahu? Oti, bahwa osi sebanyak baptistimen kita yang dibaptiskan is Kriston Yesus, masuk ke dalam Yesus Kristus. Berarti baptisan ini bukan hanya sekedar lambang. Ini masuk, menyatu dengan Kristus. Iston tanatonaktu, masuk ke dalam kematiannya. Baptistimen, kita dibaptiskan. Kok bisa? Nah inilah namanya, makanya ini baptisan dalam gereja terus disebut misterion. Sebab apa yang dilihat oleh mata, orang masuk ke dalam air, dengan apa yang sungguh terjadi, itu beda. Ada misteri. Mengapa? Karena pada waktu baptisan dilaksanakan oleh perintah Kristus di dalam gerejanya, Roh Kudus ikut bekerja. Maka tidak bisa itu hanya sekedar lambang, itu adalah misterion. 1 Korintus 12 ayat 13. "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh." Nah, sebab dalam satu roh kita semua, siapa saja itu tadi disebutkan, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ada dua makna ini. Bisa tubuh dalam arti tubuh mistika Kristus dalam arti gereja, tapi juga dalam tubuh Kristus yang telah dimuliakan, yang telah disalibkan, telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan itu. Jadi baptisan itu adalah sakramen kalau bahasa baratnya, atau misterion, oleh kuasa Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus dalam karyanya, yaitu karya kematiannya. Ikut menyatu dengan kematian Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Jangan dengan otak, kalau otak tidak jalan. Sebab iman Kristen itu iman yang bersifat supernatural. Ya, baca lagi dalam pasal 6 ini dari Roma 6 ayat 3. I agnoite, tidakkah kalian tahu? Oti, bahwa osi sebanyak baptistimen kita dibaptiskan is Kriston Yesus, masuk ke dalam Yesus Kristus. Is itu artinya masuk ke dalam. Ya. Iston thanaton aftu baptistimen, ke dalam kematiannya kita telah dibaptiskan. Berarti kita manunggal dengan Kristus, manunggal dengan karya penebusannya. Sin etafimen un, sin itu bersama-sama, etafimen, men itu kami, kita. Etafi dari kata tafos, tafos itu kuburan.
Jadi sin itu bentuk kata kerja yang bersifat masa lalu tapi hanya sekali terjadi, tidak terulang. Namanya aorist. Jadi sin eta vimen, kita telah menjadi sepenguburan. Jadi ini misterion, karena itu menjadi kuburannya Kristus, penguburannya Kristus itu menjadi penguburan kita. Padahal ketika Kristus dikuburkan, apa yang terjadi? Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga Maka menjadi ia, sama, yaitu firman itu, juga apa? menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan kita, dengan mereka maksudnya kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan Jadi mereka. betul-betul manusia seperti kita. Terus Supaya Supaya oleh apa? kematiannya supaya bisa mati. Sebab kalau itu kan tidak bisa mati. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas jadi maut. penguburan Kristus itu memusnahkan penguasa kematian, penguasa alam kematian, iblis. Gimana logikanya? Ya kalau iblis itu penguasa alam kematian, jadi setiap orang mati itu berada di bawah kungkungan dia. Yesus mati, tapi tidak mati terus. Karena pada hari ketika dia bangkit. Dan iblis tidak bisa menarik dia untuk masuk. Berarti waktu itu terjadi struggle, terjadi perjuangan antara Yesus dengan iblis. Dalam kemanusiaannya. Ternyata iblis lepas, tidak bisa mengkungkung Yesus untuk mati terus. Berarti iblis kalah. Berarti dengan kita menyatu dengan penguburan Kristus, kita menyatu dengan kemenangannya atas iblis. Ayat yang keempat. Sin eta vimen un afto. Oleh karena itu kita menjadi sepenguburan dengannya. Via tu baptismatos. Melalui baptisan. Iston thanaton, masuk ke dalam kematian itu. Terus ina supaya osper sebagaimana igerti Christos ek nekron, Kristus telah dibangkitkan igerti ek nekron dari kematian. Diatis doxis tu patros, melalui kemuliaan, doxa itu kemuliaan. Diatis doxis tu patros, melalui kemuliaan sang Bapa. Utos ke emis, demikianlah juga kita. En kenotiti, di dalam kebaharuan. Zois, kebaruan dari kehidupan. Peripati soben. Nah, kebaruan kehidupan itu kehidupan bangkit tadi. Berarti kalau gitu melalui baptisan oleh misteri kuasa Roh Kudus, kita menyatu dengan kematian Kristus di atas salib, yang melalui kematian di atas salib itu menunjukkan ketaatannya, dosa dikalahkan. Kita menyatu dengan kemenangan, dengan penguburan Kristus, yang penguburan itu iblis dikalahkan, sehingga kita dilepaskan dari kuasa iblis. Dan kita menyatu dengan kebangkitan Kristus itu, sehingga kita ikut ambil bagian di dalam hidup kebangkitannya. Jadi baptisan bukan yang sekedar lambang, maka dikatakan pokoknya semua dibaptis. Lah baptisannya gimana? Baptisan model yang di dalam dalam Kisah Rasul itu, yang akhirnya tidak membawa apa-apa. Karena teologinya salah. Itu miliknya Yohanes Pembaptis. Itu bukan baptisan Kristen, karena itu tidak menyatukan orang dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Sebab pada waktu Yohanes, Kristus belum disalibkan, gimana bisa disatukan gitu loh. Kristus belum disalibkan, Yohanes sudah mati di penjara kan? Berarti baptisannya itu bukan baptisan Kristen, dan itu tidak menyelamatkan, karena itu tidak menyatukan dengan Kristus. Maka akhirnya apa yang terjadi kembali di dalam Kisah Rasul pasal 19 tadi. Kisah Rasul 19 ayat 4 dan 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah itulah, itu namanya mikveh di dalam ajaran Yahudi. Kalau orang mau bertobat atau melakukan pertobatan, lalu menyelam ke dalam air, namanya mikveh. Terus,
Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian Ya, daripada datang Dia. kemudian, belum terjadi, Kristusnya belum disalibkan, belum dikuburkan, belum dibangkitkan. Jadi baptisan model ini yang tidak menyatukan apa-apa pada Kristus, itu hanya upacara pembasuhan yang tidak membawa keselamatan. Dan kebanyakan teologi yang ada sekarang seperti ini. Itu hanya lambang saja, tidak menyelamatkan. Gimana kita bisa mengatakan menyatu dengan Kristus? Kalau cara menyatunya adalah melalui misteri baptisan ini. Makanya apa yang dilakukan? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, berarti baptisannya yang tadi tidak valid. Karena itu hanya semacam ya simbol pembasuhan saja. Oleh karena itu kita mengatakan begini. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Karena ini sangat penting, maka saya jelaskan mendalam pada saudara. Jadi supaya tidak lagi ada kata-kata yang mendangkalkan mana baptisan dan mendangkalkan mana keselamatan. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Di dalam zamannya Nuh, air bah itu menenggelamkan orang berdosa, tapi menyelamatkan 8 orang keluarganya Nuh dengan dia naik bahtera. Jadi air ini menyelamatkan dia di dalam bahtera. Terus juga kamu. Nah ini, jikalau orang-orang zamannya Nuh itu diselamatkan oleh air, juga kamu. Nah kamu ini siapa? Orang Kristen. Apa terus? Juga kamu sekarang diselamatkan. Nah, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Stop. Oleh kiasannya. Nya ini apa? Nya itu air banjir tadi. Kalau air banjirnya Nuh itu menyelamatkan Nuh, kamu juga diselamatkan oleh kiasan air banjir tadi, yaitu baptisan. Nah, kalau gitu baptisan menyelamatkan, nggak benar tahu kita. Jelas kan? Jadi ajaran mengatakan baptisan tidak menyelamatkan itu bukan Alkitab yang diajarkan, itu teori otaknya sendiri. Dan itu bahaya. Jadi bukan hanya sekedar baptisan, maknanya benar enggak? Gitu loh. Sesuai dengan yang dimaksud Rasul tidak. Ada misteri enggak dalam baptisan itu? Kalau tidak, teruskan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah itu, kalau baptisan maksudnya tidak ada misterinya, itu seperti apa? Pembasuhan untuk kenajisan jasmani, seperti mikvehnya Yohanes Pembaptis tadi, seperti wudunya saudara-saudara Muslim. Pembersihan secara fisik, tidak ada artinya apa-apa. Seperti yang banyak dikatakan orang itu hanya lambang. Aduh, Alkitab mana yang saudara baca itu? Mengerikan bagi saya. Karena misteri ilahi didangkalkan maknanya. Terus? Melainkan untuk memohonkan hati nurani. Nah, jadi baptisan itu melainkan hati nurani yang baik. Artinya pembaruan dari dalam. Itulah lahir kembali itu. Pembersihan dari dalam. Terus? Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bukan airnya sendiri. Peristiwa air ini kita dimasukkan ke dalam air ini karena Roh Kudus bekerja. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 tadi, kita disatukan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan. Panunggalan dengan Kristus melalui baptisan yang benar, sesuai yang diajarkan oleh kitab suci. Oleh karena itu baptisan itu akhirnya karena menyatu dengan korbannya Kristus, baptisan itu bukan saja menyelamatkan, tetapi juga memberikan pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Makanya dalam pengakuan iman gereja, pengakuan iman Nikea, dia mengatakan, aku percaya pada satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa.
Ini ajaran Alkitab, ini yang menjadi pegangan gereja sampai sekarang, gereja Rasulia sampai sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana, karena mereka sudah dibaptiskan semua, ya baptisannya apa? Gitu. Percaya itu gimana? Menurut Markus tadi, percaya dan dibaptiskan. Nah, karena baptisan ini adalah menyatukan kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Maka kita mengenakan Kristus itu. Sebab yang menyelamatkan Kristus. Kita baca di dalam Galatia pasal 3, 26, 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, kenapa kok bisa? Iman itu gimana? Menyetujui secara intelektual kepada proposal doktrinal? Enggak. Iman itu taat tadi dan menerima Kristus dalam diri kita. Dan karena kita menerima Kristus, kita diangkat. Sebagaimana Kristus itu adalah anak Allah, kita menjadi anak Allah dalam persekutuan kita dan Kristus. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya, yaitu taat tadi ya. Percaya, definisinya percaya udah. Ya jangan hanya percaya gitu aja, udah saya jelaskan tadi. Saya nggak usah ngulangi lagi. Menerima artinya percaya. Makanya dikatakan dalam Galatia 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Dijelaskan ayat 27. Karena, nah ini penjelasannya. Kok bisa iman pada Yesus kok jadi anak Allah itu gimana? Karena. Terus? Kamu semua yang dibaptis. Nah ternyata iman tidak bisa lepas dari baptisan. Karena kamu semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus, ya, telah mengenakan nah Kristus. itu, mengenakan itu apa sih? Pakai. Kalau saya pakai baju hitam, saya pakai mungkin dari atas dari bawah, saya tutup itu diri saya dengan jubah hitam. Saudara Indonesia lihat saja, saya jadi hitam. Kalau saya pakai mengenakan jubah warna putih dari atas ke bawah, maka saudara dari sana melihat saya putih. Tapi seandainya ada warna namanya anak Allah, dan itu saya pakai, dari sana sudah lihat, saya anak Allah. Dan kita mengenakan Kristus. Maka Kristus adalah anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Jadi bukan hanya baptisan percaya kosong itu aja. Enggak. Ada tindakannya. Percaya, ketaatan melalui baptisan yang oleh misteri Roh Kudus. Kita disatukan atau dimanunggalkan dengan Kristus. Mengenakan Kristus. Kita menyatu dengan kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Itulah sebabnya Yohanes Chrysostomos pada abad keempat mengatakan, kolam baptisan adalah rahim bagi kuburan bagi manusia lamamu, manusia yang kita anggap warisi dari Adam, karena kita terkubur di sana secara sakramental, dan rahim bagi manusia barumu, karena di situ kita menyatu dengan kemanusiaan baru, yaitu kemanusiaan kebangkitan oleh kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan sebagai lahir dari air dan roh. Itu lahir kembali. Itulah ajaran gereja purba sampai sekarang tetap dipelihara oleh gereja Rasulia Ortodoks ini. Itulah makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika orang tidak dilahirkan dari air, yaitu air baptisan, yang maknanya sudah kita jelaskan. Dan roh, ya Roh Kudus yang bekerja waktu air baptisan dilaksanakan. Dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Berarti kalau gitu, betapa pentingnya, betapa dalamnya makna baptisan itu. Makanya jangan didangkalkan. Jadi pertanyaannya, semua sudah dibaptiskan, nah baptisannya gimana? Gitu. Karena Bapak dari Saudara Bengku Ganjo mengatakan, dengan alasan telah dibaptis. Loh, baptis yang gimana? Baptis yang membawa penyatuan manunggal dengan Kristus atau tidak? Atau hanya sekedar upacara?
Nah, kalau baptis semacam itu apa? Itu baptisannya Alkitab. Apa itu bukan semacam baptisannya Yohanes tadi yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 19 tadi. Yang oleh Paulus akhirnya itu tidak valid, dibaptiskan secara rasuliah gitu kan. Jadi mereka bukan dibaptis ulang ya, memang baptisannya itu tidak valid, baru dibaptis secara rasuliah, baru waktu dilakukan oleh Rasul Paulus itu. Oke. Jadi melanjutkan pertanyaan dari saudara Begu Ganjang, karena yang panjang saudara Begu Ganjang ini. Apakah semua orang atau agama denominasi Kristen selamat? Nah, saya tidak usah menghakimi, sudah dengarkan sendiri tadi. Sesuai dengan ajaran Alkitab itu enggak, gitu loh ya. Pasti menyatu nantinya dengan Allah. Lah penyatuannya aja enggak terjadi, baptisannya aja bukan penyatuan, hanya sebagai lambang. Gimana penyatuan itu terjadi? Penyatuannya adalah melalui baptisan. Atau masuk surga. Itu kalau masuk surga itu urusan Allah. Ya, kalau syaratnya digenapi ya. Nah, syaratnya genap enggak. Sebab ada yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Betul begitu? Baca di dalam Matius pasal 24. Ayatnya yang ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan. Hanya iman gitu aja tanpa bertahan. Menurut Alkitab, yang bertahan sampai kesudahannya itu akan selamat. Ya kan? Coba juga baca dari Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan itu murah, artinya pemberian cuma-cuma, tapi bukan murahan. Mentang-mentang selamat kita melakukan sekali itu murahan. Bukan gitu. Itu bukan iman yang dimaksud. Coba kita baca dalam saudara juga mengatakan, saudara yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Alkitab nggak mengajarkan itu. Ya memang selamat kalau tetap di dalam Yesus, harus bertahan. Bukan terus selamat terus seenaknya aja, nggak ada ajaran seperti itu. Kita baca Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini karena ajaran ini yang mengatakan hanya karena iman. Itu kan sola fide. Alkitab tidak mengatakan fide ya, tapi sola tidak. Karena fide itu artinya taat tadi. Melakukan perbuatan. Ayat 26. Sebagai bukti punya iman tadi gitu loh. Bukan iman dan perbuatan, enggak. Iman itu akan memunculkan diri pada perbuatan. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang mati tidak menyelamatkan siapapun. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Lu Romo kalau itu bertentangan dengan ajaran Paulus dong. Nggak ada bertentangan dengan ajaran Paulus. Coba kita baca di dalam Alkitab itu diilhamkan Roh Kudusnya cuma satu, ya ajaran satu lah. Nah ini karena orang mengikuti Luther waktu itu menganggap memang bertentangan antara Yakobus dan Paulus, sehingga dia mengatakan surat Yakobus ini surat sampah, hampir dibuang dari kitab suci. Bukan dia tunduk pada kitab suci dikoreksi oleh dia. Hati-hati loh, kita banyak orang Kristen gitu. Kalau nggak cocok dengan pikirannya, wah, tuh cari dalih-dalih. Kita jangan gitu. Katanya percaya Alkitab. Kalau percaya apa yang dikatakan Alkitab yang kita ikuti, bukan mau kita. Betulkah itu bertentangan dengan Paulus? Biasanya ayat yang dipakai adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9.